Bahan bakar fosil ini terdiri dari tiga kandungan utama. Yang pertama ada minyak bumi yang sering digunakan untuk bahan bakar. Kemudian yang kedua ada gas alam yang biasanya digunakan untuk gas LPG. Dan yang terakhir adalah batu bara. Komposisi utama dari minyak bumi ini yang pertama adalah alkana. Contoh misalkan pada N-heptana, N-oktana, dan iso-oktana. Kemudian ada juga kandungan sikloalkana. Contohnya misalkan siklopentana dan sikloheksana. Kemudian ada juga benzena dan turunannya. Ini merupakan suatu senyawa aromatis. Kemudian selain itu juga dalam jumlah sedikit mengandung alkena, atom sulfur, nitrogen, dan oksigen. Sementara untuk gas alam, ini memiliki komposisi, ya, karena dia adalah bentuknya gas, berarti komposisi utama dari gas ini merupakan alkana suku rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Kemudian ada juga kandungan sedikit CO2, H2S, dan gas helium. Untuk batu bara, karena dia adalah suatu bahan bakar yang bentuknya padat, ini komposisi utamanya merupakan hidrokarbon dengan suhu tinggi. Selain itu, di dalam batu bara ini juga mengandung atom sulfur. Nah, untuk bahan bakar fosil ini merupakan suatu bahan bakar yang tidak mudah untuk diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya kita harus menghemat dan kita harus menggunakan energi alternatif karena bahan bakar fosil ini tidak mudah untuk diperbaharui. Dalam proses pembentukannya, bahan bakar fosil ini dapat terbentuk dari sisa fosil-fosil yang sudah meninggal pada jutaan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana proses pembentukan bahan bakar fosil? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Proses terbentuknya minyak bumi atau bahan bakar fosil ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Jasad renik ini terbawa oleh air sungai dan bersama lumpur mengendap di dasar laut. Adanya oksigen ini akan mengubah fosil yang mengendap di dasar laut ini berubah menjadi kerogen. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, maka fosil atau jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Pada tingkat molekuler, minyak dan gas ini adalah merupakan suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah bahkan mencapai ke permukaan bumi. Akan tetapi yang paling banyak, minyak dan gas tadi terperangkap ke dalam suatu batuan yang kedap yang tidak mampu ditembus oleh gas dan cairan, dan di sini minyak dan gas terperangkap dan terakumulasi ke dalam suatu batuan kedap. Di mana yang bagian atas ini merupakan suatu reservoir gas dan yang tengah ini adalah reservoir minyak bumi, kemudian di bawahnya ada air. Reservoir minyak dan gas ini ukurannya bisa mencapai satu ukuran kota besar, sehingga ini dapat menampung minyak dan gas dengan volume yang sangat banyak. Kemudian untuk mengambil minyak dan gas yang ada di dalam tanah tadi, itu harus dilakukan dengan melakukan pengeboran minyak dengan kedalaman mencapai 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak dan gas yang diambil dari sumur pengeboran minyak ini tadi masih dalam berupa minyak mentah dan warnanya adalah hitam pekat. Sehingga ini diperlukan proses lanjutan untuk pengolahan minyak mentah menjadi minyak yang siap digunakan.